Good morning champions, welcome back. Kembali lagi dengan Miss Eka. Di video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPS tentang bentuk rupa bumi. Jadi bentuk rupa bumi itu menurut ilmu geografi disebut dengan relief muka bumi. Relief muka bumi ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu relief darat dan relief dasar laut. Relief darat itu sendiri memiliki beberapa contoh. Antara lain yang pertama adalah dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, lembah, ngarai, peneplain, pantai, dan pesisir. Sedangkan untuk relief dasar laut itu ada beberapa contoh juga. Antara lain adalah dangkalan, lubuk laut, gunung laut, palung laut, ambang laut, punggung laut, dan alur-alur laut. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Bagaimana bentuk relief yang ada di Indonesia? Jadi seperti yang sudah Miss sampaikan tadi, ada beberapa contoh dari relief darat dan relief dasar laut. Nah, relief yang ada di Indonesia itu sama dengan di daerah-daerah lain. Jadi baik relief darat maupun relief dasar laut itu tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata air. 96% air yang beredar di bumi itu berasal dari air asin, sedangkan sisanya adalah air tawar. Lalu bagaimana dengan jumlah air yang ada di bumi? Sebenarnya jumlah air yang ada di bumi itu tetap. Mengapa tetap? Karena ada yang disebut dengan siklus air. Dan Miss rasa kalian semua pasti sudah paham apa sih yang dimaksud dengan siklus air. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar di samping tentang siklus air. Berdasarkan sifatnya, perairan yang ada di muka bumi dibedakan menjadi dua, yaitu perairan tawar dan perairan asin. Perairan tawar kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang alirannya atau mengalir di atas permukaan tanah. Contohnya danau, sungai, dan rawa. Yang pertama kita akan membahas tentang danau. Apa sih yang dimaksud dengan danau? Kalian pasti sering dengar danau. Banyak nama danau ya. Kalau di Bali itu ada Danau Tamlingan, ada Danau Batur, dan yang lainnya. Tapi tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan danau? Oke, danau merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau lembah yang luas dan digenangi air serta terletak di tengah-tengah daratan. Nah, berdasarkan peristiwa pembentukannya, danau itu memiliki berbagai jenis. Contohnya, yang pertama, danau vulkanik. Danau vulkanik itu terbentuk karena letusan gunung api. Selanjutnya ada danau tektonik. Kalau danau tektonik itu terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi oleh aktivitas tenaga endogen. Dan yang ketiga ada danau tektovulkanik. Nah, untuk danau ini itu terbentuk karena gabungan peristiwa tektonik dan vulkanik. Oke, selanjutnya adalah danau karst. Jadi danau karst ini terbentuk di daerah kapur. Nah, kemudian ada juga danau buatan atau waduk. Kalau danau buatan ini adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia, yaitu dengan cara membendung air dari aliran sungai. Dan yang terakhir ada danau glasial atau danau glacier, yaitu adalah danau yang terbentuk dari es yang mencair. Selanjutnya kita akan membahas rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya, sehingga air terkumpul di dalamnya. Berdasarkan sifatnya, rawa dibedakan menjadi tiga, yaitu rawa air tawar,
rawa air payau, dan rawa air asin. Yang terakhir, contoh dari air permukaan adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang secara alamiah mengalir dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah. Nah, ada 3 jenis sungai. Yang pertama adalah sungai hujan, yang kedua adalah sungai gletser, dan yang ketiga adalah sungai campuran. Jadi itulah tadi jenis-jenis dari air permukaan. Jadi ada danau, rawa, dan sungai. Selanjutnya kita akan membahas tentang air tanah. Air tanah itu adalah air yang alirannya di dalam tanah sebagai hasil dari resapan dari air permukaan. Contohnya itu atau jenisnya ada 2, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar di sebelah sini untuk membedakan antara air tanah dangkal dan air tanah dalam. Coba perhatikan dulu. Jadi, kalau air tanah dangkal itu adalah air yang berada di antara butir-butir tanah dan dekat dengan air permukaan. Sedangkan air tanah dalam itu adalah air yang berada di antara 2 lapisan kedap air. So, demikian penjelasan tentang perairan tawar. Semoga kalian memahami bagian perairan tawar. Karena selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang perairan asin. Oke, untuk perairan asin itu meliputi samudra, laut, selat, dan teluk. Lalu apa yang membedakan dari keempat bagian tersebut? Oke, kita mulai dari samudra. Samudra itu adalah sekumpulan massa air asin yang sangat luas di permukaan bumi. Kemudian kalau laut yaitu sekumpulan massa air asin yang lebih sempit dari samudra di permukaan bumi. Sedangkan selat adalah perairan yang sempit yang berada di antara 2 pulau. Dan yang terakhir teluk. Teluk adalah perairan yang menjorok ke arah daratan. Jadi kalian bisa membedakan ya antara samudra, laut, selat, dan teluk. Oke, demikianlah video kali ini tentang relief muka bumi dan juga tata air. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.